Pemirsa, di tengah ramainya pemberitaan soal Amerika Serikat yang hendak menguasai wilayah Greenland, muncul berita Kezia Shiva, seorang warga negara Indonesia yang bergabung menjadi tentara Amerika Serikat. Sebelumnya WNI lain juga bergabung di militer negara Paman Sam itu, hingga menjalankan misi pada perang di Irak. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin. Selamat malam, Pak TB Hasanuddin. Selamat malam, terima kasih. Dengan Eva di studio, Pak TB, jumlah WNI yang menjadi tentara di negara lain bertambah. Kini ada Kezia Shiva bergabung menjadi tentara Amerika Serikat. Menurut Komisi 1 DPR RI, apakah ini harus menjadi atensi serius pemerintah Indonesia? Begini, ada beberapa warga negara Indonesia ya yang kemudian bergabung dengan tentara Amerika. Ya, seperti yang tadi disebutkan, ya, menjadi perwira di Malang, dan ada beberapa juga menjadi pimpinan pada level bawah di Angkatan Darat bahkan Marinir Amerika, ya. Dan kemudian secara otomatis mereka langsung menjadi warga negara Amerika. Saya kira itu tidak ada masalah. Karena apa? Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, warga negara Indonesia yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa seizin dari presiden, maka secara otomatis dia hilanglah kewarganegaraannya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada misalnya ada mantan marinir, itu saya lupa namanya ya, Satria apalah namanya. Kemudian juga berikut disusul mantan anggota Brimob. Nah, kalau saudari Kezia ini, saya dapat informasi seperti tadi dipaparkan, yang bersangkutan ketika dia bertugas, kemudian menjadi prajurit Amerika, maka katanya, saya dapat informasi, itu akan keluar, akan meminta menjadi warga negara Amerika. Ya selesai, sudah. Tapi ini perlu diketahui ya oleh siapapun bahwa menurut pasal 23 Undang-Undang tentang kewarganegaraan, masuk menjadi tentara asing itu secara otomatis hilanglah kewarganegaraannya. Itu tentara asing. Ya. Kalau masuk menjadi tentara yang dalam keadaan perang itu adalah negara menjadi musuh kita, dia mendapatkan bahkan di samping hilang kewarganegaraan, maka dia dapat dipidanakan ya dan dianggap sebagai tentara musuh. Nah, itu khusus dalam keadaan damai saya kira akan hilang saja. Kemudian muncul pertanyaan, apakah setelah dia misalnya ada mantan prajurit marinir itu yang akan kembali, ya menurut aturan, menurut PP nomor 21 tahun 2022 dapat memperoleh kembali kewarganegaraan, tetapi ada beberapa persyaratan. Nah, itu diajukan kepada presiden melalui menteri terkait, dalam hal ini menteri hukum, ya. Jadi seperti itulah keadaannya. Oke, baik. Kami konfirmasi kembali, Pak TB. Artinya kalau berdasarkan Pasal 23 huruf D dan E, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, WNI tidak boleh menjadi tentara asing kecuali mendapatkan izin presiden, dan ini punya implikasi kehilangan kewarganegaraan. Untuk kasus Kezia artinya sudah pasti kehilangan kewarganegaraan dan punya implikasi hukum apa lagi terkait dengan Kezia Shiva ini? Ya karena hilang kewarganegaraan ya, dan kemudian dia tidak unstateless kan, dia akan meminta menjadi warga negara Amerika, ya sudah, selesai. Oke, sudah selesai. Sejauh mana DPR, Komisi 1 DPR juga turut memverifikasi keterlibatan Kezia terkait dengan poin WNI tidak boleh menjadi tentara asing kecuali mendapatkan izin presiden? Pasti tidak ada izinnya? Begini, ya. Sepengetahuan kami, yang bersangkutan tidak mendapatkan izin atau belum mengajukan izin. Ya, ketika dia yakin sudah masuk menjadi prajurit asing,
dan kemudian disumpah menjadi prajurit asing, maka secara otomatis hilanglah kewarganegaraan Indonesia. Selesai. Sebagai warga negara Indonesia, dia dinyatakan bukan lagi warga negara Indonesia. Nah, kemudian tentu ketika dia masuk menjadi warga negara asing, dalam hal ini Kezia menjadi warga negara Amerika, maka dia sekarang menjadi warga negara Amerika. Tentu kalau masuk ke Indonesia harus punya paspor Amerika. Kira-kira begitu ya. Pak TB, apa yang kemudian perlu diantisipasi oleh pemerintah? Karena ini bukan kasus pertama ya, dalam poin keamanan negara kita, intelijen negara kita. Ya, saya ingin ya undang-undang ini betul-betul oleh pemerintah disosialisasikan ya, dan disampaikan terutama pada warga negara Indonesia yang tinggal di negara luar. Itu yang pertama. Termasuk juga disosialisasikan pada mereka-mereka terutama generasi muda di Indonesia bahwa menjadi prajurit asing itu dapat menghilangkan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi perlu ada sosialisasi, kan mungkin edukasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan agar dipahami. Terlepas dari alasan apapun, sekali lagi, apakah alasannya ekonomi, alasannya yang lain-lain dan sebagainya, tapi tetap saja berlaku undang-undang ini bahwa setiap warga negara Indonesia masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden, maka hilanglah warga negara Indonesia itu. Itu kira-kira jadi yang harus disampaikan itu adalah sosialisasi tentang aturan perundang-undangan ini. Itu kira-kira ya. Baik, sosialisasi atau edukasi implikasi hukum. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI sudah bergabung bersama kami.